sebagai efek antiinflamasi. Antiinflamasi itu anti radang ya. Dan aktivitas imunmodulatornya karena mampu meningkatkan respon imun humoral serta respon imun selular. Yaitu ternyata ada dari hasil penelitian orang-orang ini saya ambil. Kemudian bisa juga dia ternyata karena dia antiinflamasi, ternyata dia juga sebagai berkhasiat sebagai penyembuh luka, antimikroba, anti konvulsan, anti diare, anti fertilitas, antioksidan, anti malaria, banyak lagi ya, hepatoprotektif, anti cacing. Nah ini sebenarnya merupakan informasi untuk Anda kalau penelitian nantinya misalnya ya. Nah ini kan Anda bisa, nah ini murah, dapat di mana saja, kita cuma tinggal ngumpulin daunnya, apa kita menggunakan yang satu menggunakan daun dengan jenis yang sama, bisa penelitian. Satu misalnya daunnya diambil, satu bunganya, satu batangnya, satu akarnya. Tapi misalnya terhadap anti diare, misalnya kita cobakan kemencit, diberikan pada dosis tertentu, ada nggak efeknya? Bagaimana dengan misalnya mencitnya kita lukain, kemudian diberikan pengobatan dengan ekstrak ini, bagaimana? Atau diminumkan, dimasukkan ke dalam tubuhnya, disuntikan, apakah cepat terjadi penyembuhan? Itu juga bisa, ya, karena dia bersifat antiinflamasi dan bersifat analgesik ya, jadi sakit itu bisa cepat sembuh, seperti itu. Lanjutkan. Kayaknya ini yang terakhir ya. Ya, ini yang terakhir. Nah, itu adalah sedikit ya informasi untuk Anda nanti kalau ada yang tertarik misalnya penelitian-penelitian itu bisa digunakan, yaitu yang terkait dengan imunomodulator ya. Itu bahan dari Ibu hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Azahra, Ayuni, Arian, siapa lagi nih? Banyak kan? Iya Bu. Kalau masih ada, ini bagus loh ini informasi ini. Nanti misalnya Anda, satu, bagaimana efeknya terhadap kecacingan diberikan kepada, jangan misalnya kalau nggak mau, misalnya karena imunosa itu nggak terlalu berbahaya, kan nggak ada sistem, nggak ada misalnya kita berikan, tapi kalau memberikan ke orang agak berisiko ya. Kita memberikannya ke binatang, apakah ke tumbuhan atau ke hewan, misalnya ke kambing atau kemana. Ya silakan. Ibu mau tanya, kanserogenik itu apa ya Bu artinya Bu? Itu salah tulis karsinogenik. Karsinogenik itu sel-sel kanker. Ya. Bersifat karsinogenik ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Bu. Kalau terkait yang penggunaan herbal tadi, apakah bisa menyebabkan overdosis gitu Bu mungkin? Oh enggak, kita itu kalau menggunakan harus ada rujukan. Misalnya kita menggunakan bahan yang dari herbal. Nah kita kan harus, jangan ke manusia dulu. Kalau Anda ini menggunakan untuk manusia apa untuk binatang? Kalau untuk penelitian maksudnya, atau menggunakan sendiri? Misalnya untuk manusia gitu Bu. Oh ya, kita kalau untuk konsumsi sendiri gunakan dengan dosis yang paling rendah. Misalnya Anda mau mencoba, gunakan misalnya seberapa gram atau 1 genggam misalnya daunnya kita ambil. Katakanlah contohnya mimosa tadi ya, putri malu kita ambil, kita rebus. Kalau kita kan mungkin nggak pakai etanol, nanti rusak kita kalau pakai alkohol. Pakai direbus, kemudian kita minum. Minumnya itu jangan dalam jumlah yang banyak, misalnya cuma setengah gelas. Ditingkatkan seperti itu, jangan sampai overdose, dan itu juga tidak boleh terus-terusan. Dilihat dulu efeknya, kita minum dalam seminggu 3 kali misalnya, ada nggak terasa seperti itu. Jangan mentang-mentang oh ini bagus terus makan semuanya, kan ada kasusnya minum banyak-banyak kayak cuka apel itu dulu kan pernah juga, malah jadi luka lambungnya karena terlalu asam. Itu nggak boleh juga. Jangan dosis yang sudah direkomendasikan. Misalnya dari hasil penelitian, itu digunakan sekian ya, kita melakukannya seperti itu. Misalnya jeruk nipis juga kan, itu kan sebenarnya jeruk nipis itu obat itu. Buah naga, kan banyak kandungannya. Itu juga, tapi kan nggak boleh sesuatu yang dimakan, dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus-terusan, pasti ada efek samping juga. Walaupun dia berasal dari bahan alam, ya. Itu. Kalau misalnya direbus tadi Bu, apa kan suhunya tinggi, apa metaboliknya nggak rusak? Oke, merebus itu ada 2 ya. Sebenarnya iya, kalau
kalau kandungan seperti itu, kalau kita kalau nggak direbus takutnya kan ada apa ya, ada parasit yang masuk, entah itu telur cacing atau apa, walaupun kita sudah mencucinya. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu biar tidak rusak kandungan entah proteinnya, entah kandungan senyawa-senyawa kimia yang ada, itu sebaiknya misalnya kita rendam semalaman atau merendam dengan air yang suam kuku sehingga itu tidak merusak langsung. Nah itu juga boleh. Memang ada kalau yang langsung direbus sayur aja kita matang-matang itu kan sebenarnya dari ilmu gizi kan nggak bagus lagi karena sudah rusak semua. Tuh. Mungkin Anda bisa memblender kali tapi menggunakan air yang matang, yang sudah matang di blender itu kan juga bisa keluar unsur-unsurnya seperti itu, ya. Itu mungkin teknik aja. Ada lagi? Saya malah memberikan inspirasi Anda untuk melakukan penelitian, misalnya dengan adanya zat-zat imunomodulator ini, ya. Ini semester berapa sekarang, Arya? 4 Bu. Semester 4 Bu. Semester 4, berarti semester 5 nanti sudah mulai mengusulkan judul kan? Iya ya. Ya, nah itu mungkin bisa menginspirasi dengan oh iya nanti saya menggunakan ini, kayaknya ini banyak memanfaatkan juga kan yang tanaman-tanaman yang banyak di sekitar kita, tapi apa ya khasiatnya sebenarnya ada, karena Allah menciptakan makhluk hidup pasti ada manfaatnya. Orang aja yang belum tahu misalnya kayak gitu juga bisa, tapi dicobakan ke mana gitu. Itu mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Bu. Kalau sudah tidak ada berarti Ibu akhiri ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Yuk, sama-sama. Sampai minggu depan ya. Nanti kirim absennya ya. Baik Bu. Ya, Bu.